Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini insya Allah nanti akan saya coba buatkan video yang berkelanjutan ya, dimana yang pertama ini akan kita mulai dengan video Superlab CCNA 200-301, yang mana nantinya semoga bisa membantu untuk yang mau latihan untuk mengejar sertifikasi CCNA. Dimana di video pertama ini kita akan belajar nanti tentang VLAN, trunking ya, port flash, kemudian routing OSPF, DHCP, dan juga switch virtual interface. Oke, langsung saja. Untuk topologinya kurang lebih seperti ini ya, dimana nanti untuk kasusnya ini saya zoom dulu, akan nanti diminta untuk membuat beberapa VLAN. Kemudian dari setiap interface yang terhubung ke klien itu nanti akan dibuat port flash ya. Kemudian nanti kita harus konfigurasi SPI di multi layer switchnya, sekaligus bikin DHCP server, dan juga nanti kita bikin routing OSPF ya, sehingga nanti di poin 6 ini semua PC atau klien itu bisa saling terhubung, walaupun mungkin ini kan beda-beda VLAN ya, posisi dari setiap PC-nya. Nah itu nanti untuk goalnya atau untuk tujuan akhirnya seperti itu. Oke, langsung saja kita untuk mulai konfigurasinya. Mungkin kita mulai dari Core SW1 terlebih dahulu ya, dimana nanti di Core SW1 ini akan ada beberapa VLAN yang harus dia layani, karena juga di sini nanti akan menjadi DHCP servernya. Makanya nanti di Core SW1 ini kita harus bikin VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30, karena ini menjadi DHCP servernya bagi PC-PC yang berada di VLAN 10, 20, dan 30. Oke, kita langsung saja masuk ke sini. Pertama kita buat VLAN-nya terlebih dahulu ya. Enable configure terminal VLAN 10, name VLAN 10 gitu aja. Kemudian VLAN 20, name VLAN 20. Kemudian VLAN 30, name VLAN 30. Oke, exit. Kemudian sekalian saja kita distribusikan interface yang mengarah ke PC dari multi layer switch ini untuk masuk ke anggota VLAN yang sudah ditentukan ya. F03 masuk ke VLAN 20. Berarti kita masuk ke interface F0/3 switch port mode akses ya, switch port akses VLAN 20 ya, dan exit interface F0/4 ya. Kemudian oh iya lupa tadi ya, oke kita ke interface F03 dulu, ini di spanning tree ya, spanning tree port fast. Nah gini, oke kemudian kita ke F04 lagi ya, kemudian kita arahkan dia untuk switch port mode akses, untuk akses switch port akses ke VLAN 10 ya, dan jangan lupa di spanning tree port fast. Nah gini, oke kemudian untuk yang interface mengarah ke bawah atau yang F02 ini kan dia nanti mengarah ke switch ini, dimana jalur ini kan nanti akan membawa informasi lebih dari satu VLAN. Makanya di F02 ini nanti harus kita setting modenya adalah trunk ya. Sekalian kita setting interface F0/2 switch port mode trunk. Nah ternyata nggak bisa nih. An interface with trunk encapsulation is auto cannot be configured to trunk mode. Nah ini yang perlu diperhatikan, bahwa pada saat kita menggunakan multi layer switch itu tidak langsung serta-merta bisa di setting trunk untuk interface-nya. Harus ada settingan sebelumnya ya, yaitu apa? Yaitu seperti ini, switch port trunk encapsulation.1key ya. Nah ini adalah command yang digunakan untuk mengaktifkan fitur trunk di interface yang ada di multi layer switch. Nah baru kita bikin nih switch port mode trunk. Nah oke, dan ini nggak boleh di port flash ya, karena kalau port flash itu hanya bisa berlaku di mode akses. Kalau mode trunk nggak boleh di mode atau dibuat sebagai port flash. Kemudian untuk yang ke atas ya, yang ke atas itu nanti akan kita setting sekalian pada saat kita setting di routernya. Oke langsung saja, untuk yang berikutnya adalah
kita bikin SVI-nya dulu ya di sini, switch virtual interface, dimana itu yang nanti juga akan menjembatani bagaimana ini bisa menjadi DHCP servernya bagi beberapa PC yang ada di VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Maka dari itu kita bikin dulu nih virtual interface-nya ya. Interface VLAN 10 ya, kemudian kita kasih IP nih. IP address-nya berapa tadi sesuai dengan topologinya ya, bahwa SPI atau VLAN 10 itu adalah 10.0 networknya. Berarti nanti kita tentukan saja di sini untuk yang pertama adalah menggunakan 10.1 ya. Ini incomplete comment, kita ulangi. IP address 192.168.10.1 255.255.255.0 ya. Nah, itu untuk switch virtual interface VLAN 10 seperti itu. Kemudian kita bikin lagi nih interface ya VLAN 20. Kita juga kasih IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Kemudian lagi interface VLAN 30, kita kasih IP 192.168.30.255.255.0 ya. Nah, sudah. Setelah switch virtual interface-nya jadi, baru kita bikin DHCP servernya. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah IP DHCP pool. Kita kasih nama, misalkan ini untuk DHCP pool yang nanti ke PC yang anggota VLAN 10 ya. DHCP pool VLAN 10 ini sebenarnya bisa bebas ya penamaan poolnya ini. Nah, kebetulan kita samakan saja dengan nama VLAN-nya, VLAN 10. Kemudian kita kasih untuk networknya ya, network 192.168.10.0. Kenapa 10.0? Karena ya tadi sudah ditentukan di sini untuk VLAN 10 itu networknya menggunakan 10.0 ya. Untuk VLAN 20 nanti pakai 20.0 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa untuk subnet masknya 255.0 ya. Dan untuk default rootnya harus kita tentukan juga adalah 10.1, atau ini adalah juga merupakan IP yang ada di SVI VLAN 10 yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Oke, kemudian kita bikin DHCP pool juga untuk di VLAN 20 nya ya. Kemudian untuk networknya adalah 192.168.20.0 255.255.255.0 dengan default rootnya 192.168.20.1. Terakhir IP DHCP pool VLAN 30 ya, kemudian networknya 192.168.30.255.255.0 dan default rootnya 192.168.30.1. Oke, sementara sudah ya di core SW1, kita langsung berpindah ke switch bawah yang ini. Nah, untuk yang ini nanti kita juga harus bikin di switch ini ada 3 buah VLAN, karena kebetulan di interface-nya kan ada connect ke VLAN 10, VLAN 20, dan yang di bawahnya ada VLAN 30. Oke, kita langsung saja di sini mulai dengan pembuatan VLAN-nya dulu ya. Enable configure terminal VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 20, name VLAN 20, VLAN 30, name VLAN 30. Nah, oke. Kemudian kita juga distribusikan setiap interface ini nanti dia masuk ke VLAN mana nih. F02 masuk ke VLAN 10 ya. Interface F0/2 switch port access VLAN 10 ya. Oh, ternyata salah nih. Nah, oke, kita ini lagi ya. Kita coba perbaiki lagi nih, switch port access VLAN 10. Nah, tadi ini karena gabung tulisannya. Jadi untuk memberikan keanggotaan VLAN itu bisa juga menggunakan perintah switch port access VLAN 10 ya. Kalau yang tadi kan kita harus switch port mode akses, kemudian switch port access VLAN 10. Nah, kalau mau cepat ya langsung bisa seperti ini saja. Kemudian jangan lupa di spanning tree
port fast ya. Nah, oke, kemudian F03 ini masuk ke VLAN 20 ya. Interface F03 switch port akses VLAN 20. Spanning tree port fast. Oke, kemudian yang bawah yang ke VLAN 30 itu kan ada dua nih, 4 dan 5 ya. Kita bisa menggunakan range biar lebih cepat. Interface range ya, F0/4 sampai 5. Switch port akses VLAN 30 spanning tree port fast. Oke, sudah selesai. Tinggal kita setting di F01 nya ini sebagai mode terang. Kenapa ya? Karena kan dia yang connect Core SW1 ini nih ya. Interface F01 switch port mode terang. Nah, kalau di switch biasa nih langsung bisa kita bikin terang ya. Tapi kalau di multi layer itu harus diaktifkan dulu encapsulation.1key untuk terangnya. Oke, sejauh ini berarti sudah ya. Kita tinggal coba cek di setiap PC-nya, harusnya dia dapat IP. Ke desktop ya, ke desktop IP configuration ini kita pindah ke DHCP. Oke, udah dapat IP ya. Tentunya juga sesuai dengan VLAN-nya tadi. DHCP ini juga sudah dapat. Kita ke sini lagi, pastikan semuanya mendapatkan IP ya dari DHCP-nya. Kemudian ini oke, bisa tinggal yang ini desktop IP config DHCP request sukses. Terakhir yang ini desktop IP config DHCP request sukses. Oke, selesai berarti untuk yang ini ya. Kemudian masih banyak nih ya tugasnya ya. Oke, yang berikutnya itu adalah kita coba setting ini dulu ya, switch yang ini dulu. Atau kalau enggak, mulai dari sini aja deh ya, SW2 ini SW2 nanti berarti kita harus bikin ada berapa VLAN nih? 40, 50, 60 dan 70 ya. Oke, kita langsung saja buat di sini SW2. Mulai dari VLAN berapa tadi? 40 ya, 40, 50, 60, 70. Oke. Enable configure terminal VLAN 40, name VLAN 40, VLAN 50, name VLAN 50, VLAN 60, name VLAN 60, VLAN 70, name VLAN 70. Oke ya, gitu. Kemudian setelah itu sama seperti tadi ya. Jadi kita bikin interface virtualnya atau switch virtual interface ya. Interface VLAN berapa nih? 40 ya. IP-nya 192.168.40.1 ya, 255.255.0. Exit interface VLAN 50, IP address-nya 192.168.50.1 255.255.255.0. Exit interface VLAN 60 ya. Kemudian IP address 192.168.60.1 255.255.255.0. Exit interface VLAN 70 ya. Kemudian IP address-nya 192.168.70.1 255.255.255.0. Oke, switch virtual interface-nya sudah jadi. Berikutnya kita bikin DHCP servernya juga ya. IP DHCP pool VLAN 40. Kemudian network ya, network 192.168.40.0 255.255.255.0 dan default rootnya adalah 192.168.40.1. Ulangi lagi, IP DHCP pool VLAN 50 ya, networknya adalah 192.168.40.1
192.168 50.0 255 255 2550 dan default rootnya 192.168 50.1 lagi. IP DHCP pool VLAN 60 default bukan default ya, network dulu nih, network 192.168 60.0 255 255 2550 default root 192.168 60.1 terakhir. IP DHCP pool VLAN 70 network 192.168 70.0 255 255 2550 default rootnya 192.168 70.1. Oke, akhirnya selesai untuk DHCP nya ya. Kemudian jangan lupa ini bahwa nanti untuk kesininya kan juga harus disetting sebagai terang ya, di trunking ini juga nanti trunking nih. Nah di F02 kita setting untuk trunkingnya ya, interface F0/2. Nah pertama-tama kita harus aktifkan dulu switch port trunk encapsulation.1q switch port mode terang. Oke, kemudian exit interface F03 yang ini juga sama, kita aktifkan dulu switch port trunk encapsulation.1key ya, kemudian switch port mode terang. Oke, nah berikutnya apalagi ya, sudah di sini ya, tinggal kita ke bawah. Kita mulai dari switch ini dulu, bahwa di sini nanti ada 40, 50 dan 60 ya. Kita coba bikin lagi di sini VLAN-nya. Enable configure terminal VLAN berapa nih? 40, name VLAN 40, VLAN 50, name VLAN 50, VLAN 60, name VLAN 60, exit. Kemudian kita arahkan untuk keanggotaan VLAN-nya ya. Ini interface berapa nih? Coba 2 3 nanti masuk ke VLAN 40. Oke. Interface range F02 sampai 3 switch port akses VLAN 40. Oke, exit. Sebelum di exit ini spanning tree port flash dulu ya. Nah, exit. Kemudian yang berikutnya adalah berapa nih? 50 itu kalau misalkan nggak kelihatan nih bisa digeser-geser dulu ya untuk memastikan dia masuk ke interface berapa. Ini 5 berarti 45. Nah oke, 45 masuk ke VLAN 50. Inter range F05 45 ya, 45 switch port akses VLAN 50 spanning tree port fast. Oke. Kemudian terakhir PC456 masuk ke VLAN 60. Berarti ini berapa nih? Ini 8 7 678 ya. 678 masuk ke VLAN 60. Interface range F0/6 sampai 8 switch port akses VLAN 60 spanning tree port fast. Oke, sudah. Kemudian oh iya, ini F01 nya diterang ya, interface F01 switch port mode terang. Oke, nggak perlu di port flash dan memang nggak boleh ya, karena kan koneksinya ataupun modenya akan mode terang. Kemudian yang di sini kita cukup bikin satu buah VLAN saja, yaitu VLAN 70 ya. Oke, enable configure terminal VLAN 70, name VLAN 70, exit, dan kita tentukan untuk keanggotaan VLAN. Ini F02 F03 ya, berarti range F023
switch port akses VLAN 70 spanning 3 port phase. Oke, exit, kemudian interface yang ke arah atas ini ya, F01 ini kita buat trunk, switch port mode trunk. Oke, sudah. Berikutnya tinggal kita uji coba saja untuk setiap PC-nya harusnya mendapatkan IP ya. Oke, requesting DHCP request sukses. Ini juga kita coba tes ya, DHCP sukses. Kemudian yang ini mungkin video ini agak lama ya durasinya, nggak apa-apa lah, yang penting nanti bisa selesai dan semoga bisa membantu ya untuk saya, untuk kalian juga ya, pemirsa ya, nanti untuk belajar tentang CCNA ya. DHCP sukses. Oke, yang terakhir belum, VLAN 50 nih ya, VLAN 50 harusnya ini juga sukses. Oke, kemudian yang ini oke, sukses juga. Kemudian ini sukses, ini juga harusnya sukses ya DHCP nya. Oke, sudah, berarti udah dapat IP semua, DHCP servernya udah bisa, tinggal kita setting untuk bagaimana nantinya setiap PC yang berada di VLAN yang berbeda-beda tadi tetap masih bisa terhubung menggunakan protokol routing yang di video ini kita menggunakan OSPF. Nah, tapi sebelumnya kita harus aktifkan dulu nih, masih ada interface yang statusnya mati, terutama pada saat connect ke router, karena kan default router itu interface-nya masih shutdown ya, maka perlu kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke routernya dulu ya, untuk mengaktifkan interface-nya sekaligus memberikan IP. Oke, di sini enable configure terminal ya, F00, yang ini kita kasih IP dulu, interface F0/0. IP address-nya 10.10.11.255.255.255.252 ya. Karena ini menggunakan /30. Kemudian enter, no shutdown. Exit, kemudian interface F10 yang sebelah kanan ini ya. Kita kasih IP 10.10.10.10 ya. Ini coba, ini salah apa enggak nih, 10.10.10 itu kalau /30 sepertinya nggak bisa ya. Coba sebentar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8, 9, 10, 11. Nah, ini harusnya 9 ini ya, karena untuk mata subnetting ini nggak bisa nih. Ini 9, ini 10 ya. Coba nanti dikoreksi, kalau misalkan ada kesalahan dari saya bisa dituliskan di komentar ya. 10.10.9, 255, 255, 255, 252, no shutdown. Oke, gitu. Kemudian untuk Core SW1 ini juga kita harus aktifkan interface-nya. Ini adalah interface yang fungsinya untuk routing ya, karena kan sebenarnya ini adalah switch, cuman switchnya kan layer 3, sehingga nanti ada fungsi apa ya, fungsi yang seharusnya di layer 3 itu bisa berjalan di switch ini. Tapi ada beberapa catatan ya, salah satunya adalah tambahan konfigurasi pada saat kita mau memfungsikan multi-layer switch ini sebagai fungsi routing ya. Salah satunya ini ya. Jadi kalau misalkan nanti switch multi-layer ini akan diberikan fungsi routing, maka kita harus kasih perintah ini nih, IP routing. Nah, ini wajib ada ya. Kemudian interface-nya ini kan nanti juga akan berperan sebagai interface yang mengirimkan paket ke network yang berbeda. Nah, oleh karena itu di interface F01 yang ada di sini kita harus bikin dia bukan lagi fungsinya switch ya, tapi fungsinya routing ya.
port atau ya interface untuk routing ya. Makanya di sini perintahnya adalah no switch port. Nah, baru bisa kita kasih IP tuh. IP address-nya kita tentukan 10.10.10.2 dengan subnet max-nya 255.255.252. Nah, seperti itu ya. Di sini pun juga sama nih. Di sini kita aktifkan dulu fitur routingnya, IP routing. Kemudian interface F0/1-nya kita bikin dia no switch port. Nah, baru kita kasih IP address 10.10.10.255.255.255.252. Oke, exit. Nah, kemudian kita baru masuk ke OSPF-nya nih. Ya, OSPF-nya. Oke, untuk OSPF-nya bisa kita mulai dari, nanti untuk OSPF-nya 3 ini ya, 3 perangkat ini yang akan kita config OSPF dengan cara nanti kita mengadvertise atau memperkenalkan network berapa saja yang connect dari masing-masing perangkat layer 3 ini, switch, multilayer, router, dan juga switch multilayer yang ini. Oke, kita mulai saja dari sini ya, dari router misalkan. Di sini kita setting routing OSPF-nya ya. Router OSPF misalkan 1, proses ID-nya. Kemudian network-nya nih. Nah, network-nya itu kan ada 1, 2 ya. Network-nya itu berarti 10, 10, 10, 0. Kemudian kita isikan dengan wildcard max 0000/30, itu berarti kan nanti wildcard max-nya 003. Kemudian single area ya, ini area 0. Nah, oke. Kemudian lagi network ya. Untuk network yang kedua berarti kan karena tadi IP-nya itu pertama 9, yang kedua 10, berarti networknya kan 8 ya. 10.10.8 00003 area 0. Nah, oke. Di router OSPF-nya sudah kita running. Berikutnya kita coba juga setting OSPF di multilayer atau core SW1-nya ini ya. Dimana di sini ada banyak network. Karena network itu nanti mewakili yang tadi kita setting SPI di multilayer switch-nya ini. Ada SPI 10, SPI 20, dan SPI 30. Nah, itu dianggap sebagai network. Oke ya, berarti router OSPF 1 ya. Kemudian kasih networknya 192.168, ini untuk yang SPI 1 ya. Networknya kan tadi ini nih 0000255 karena dia menggunakan /24 tadi ya. Nah, ini /24 nih. Nah, kemudian areanya adalah 0. Lagi network 192.168.20.000000255 area 0. Terakhir network 192.168.30.0000255 area 0. Nah, kemudian jangan lupa juga di sini ada network lagi toh ini. Nah, pokoknya yang dikenalkan di sini itu adalah network yang direct connected ya, yang artinya langsung terkoneksi di sini. Ada SPI 10, 20, dan 30 serta ada ini juga nih. Maka ini juga harus dikenalkan. Network 10.10.10.00003 area 0. Nah, oke, jadi seperti itu untuk OSPF di layer atau core SW1-nya ini ya. Oke, kemudian nah ini ada proses adjacency-nya down ya, yang artinya ini antar SW1, core SW1 dengan router itu sudah saling mengenali tentang network yang dia punya begitu ya. Kemudian ke core SW2. Nah, core SW2 ini juga nanti akan kita kenalkan SPI berapa tadi ya? SPI 40, 50, 60, dan 70 nih networknya. Sama nanti yang ke arah router. Oke, kita setting routing OSPF-nya. Router OSPF 1 networknya S92.168, SPI-nya tadi 40 ya. Oke, 40.0.0000255 area 0. Kemudian
geser dulu. Network 192.168.50.000000255 area 0 lagi. Network 192.168.60.000000255 area 0. Network 192.168.70.000000255 area 0. Dan terakhir nih, yaitu yang network mengarah ke router. Ini juga harus kita deklarasikan ya. 10 networknya tadi kan 8 ya. 0003 area 0, enter, exit ya. Oke, sampai saat ini konfigurasi semuanya sudah kita jalankan ya. Jadi seharusnya setiap PC ini sudah bisa tersambung nih. Coba kita cek dulu ya. Dari yang sini dulu aja, kita pakai ini PC 7 ping PC 6. Oke, klik 2 kali di sini. Nah, successful ya. Kita coba yang lebih jauh nih. Dari PC 2 ngeping ke PC 8. Oke, yang pertama mesti nanti akan failed. Bisa kita klik 2 kali di sini. Nah, dia successful. Nah, dengan demikian berarti untuk konfigurasi ini sudah berhasil ya. Nah, oke. Mungkin itu yang bisa dijelaskan untuk video kali ini. Nantikan video berikutnya ya, yang nanti akan ada kelanjutan dari sini, nomor 2, tentunya dengan pembahasan yang lebih beragam lagi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.